bahwa ada satu masa engkau tidak akan mampu dan tidak bisa mencari wajah Tuhan karena engkau sudah tenggelam, sudah engkau masuk dalam jaringan-jaringan yang dibuat oleh dunia ini. Karena masa-masa itu akan datang dan masa kesusahan itu datang, masa kesulitan itu datang. Engkau, kalau kau tidak kuat, kalau engkau tidak di dalam Tuhan, engkau tidak akan mampu melewatinya. Hari ini aku meneguhkan imanmu, aku meneguhkan kekuatanmu, supaya engkau menanti rancanganku, supaya apa yang sudah kupirmankan, apa yang sudah kuperkatakan akan terjadi di hidupmu. Akan engkau menerima dengan kekuatan iman, engkau menerima janji-janji Allah, engkau berhak menerima janji Allah yang dari surga, dari para malaikat yang mengantarkan segala sesuatu. Aku melihat di surga bahwa banyak beribu-ribu malaikat. Aku melihat betapa mereka bersuka cita kepada anak-anaknya yang selalu mendekat. Aku melihat pertolongan tidak pernah terlambat di dalam kuasa nama Yesus. Aku melihat bahwa surga lagi menanti orang-orang yang sungguh-sungguh. Aku melihat bahwa Tuhan akan mempertontonkan dan mempermalukan orang-orang yang menyangkal Tuhan di dalam hidupnya. Aku melihat dan Tuhan berkata bahwa sesungguhnya orang yang sungguh-sungguh, mari datanglah kepadaku, engkau akan mendapatkan upahmu, engkau akan mendapatkan mahkotamu, engkau akan diberikan kekuatan supaya engkau menjadi anak-anak yang hebat, anak-anak yang luar biasa, anak-anak pengasihanku, anak-anak yang hidupmu berkenan di dalam aku. Aku memberikan curahan kuasa Rohku kepada anak-anak supaya mereka bernubuat, supaya mereka mengatakan kebenaran. Akan terjadi hal itu di muka bumi ini. Anak-anak pun akan bernubuat, akan ada penglihatan-penglihatan, ada sukacita dari surga. Kucurahkan api Roh Kudusku kepada orang-orang dan umat-umat pilihanku. Aku mencurahkan api Roh Kudusku kepada orang-orang yang mau bertobat. Mereka dikembalikan kepada terang Allah. Aku melihat dan aku mengatakan di dalam Kristus Yesus ada kekuatan yang sempurna, ada kasih yang sempurna, ada kuasa yang hebat dan yang luar biasa. Pertolonganmu hanya datangnya dari Allah yang Maha Tinggi. Karena dialah penjagamu, keluar masukmu, dia yang menjaga. Siang malam engkau diterangi dengan matahari, malam hari kau diterangi dengan bulan. Percayalah, apalagi hidupmu. Kalau kau setia kepada Tuhan, dia akan memberikan engkau makanan roti kehidupan yang dari surga, yaitu firman Allah yang hidup. Dia akan mendorong engkau masuk dalam rencana Tuhan. Dia akan mendorong engkau masuk di dalam kekudusannya. Dia akan mendorong engkau hidup di dalam kebenarannya. Aku melihat di surga begitu banyak malaikat-malaikat surga yang menyambut orang-orang yang sungguh-sungguh. Aku mengatakan itu karena aku melihat dengan Rohku bahwa mereka lagi bersorak-sorai menanti siapa yang kau kehendaki untuk menolong engkau. Bisa engkau mengucapkannya di dalam dirimu, di dalam imanmu. Maka perbuatlah itu supaya Tuhan berkenan kepadamu. Eliakah, Petruskah, ada di sana mereka. Ada banyak anak Tuhan, ada banyak hamba-hamba Tuhan, ada banyak nabi-nabi Allah yang hidup berkenan kepada Allah, yang duduk bersama-sama dengan Allah, yang mau diperintahkan untuk mencurahkan kuasa Allah melalui kehidupan mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan di surga bersorak-sorai malaikat-malaikat, beribu-ribu bahkan berlaksa-laksa malaikat-malaikat yang bersorak-sorak menyambut kedatangan umat-umat pilihan Tuhan. Diberkatilah orang yang sungguh-sungguh, diberkatilah orang-orang yang naik kepada takhta kemuliaan Bapa, yang naik dalam kemuliaan yang kekal satu dengan kemuliaan yang lain, supaya engkau
hidup di dalam perkenanan Kristus. Aku memperkatakan, hai umat-umat Kristen, datanglah kepadaku. Aku akan memberikan engkau kelegahan. Aku akan memberikan engkau kekuatan. Aku akan memberikan engkau jalan keluar. Bahkan aku akan membuka pintu-pintu berkat-mu. Pintu-pintu yang Tuhan sediakan bagimu. Karena hanya di dalam Yesus ada pintu kesuksesan, keberhasilan. Hai umat-umat Tuhan, dengarkan, engkau yang punya telinga. Mari dengarlah firman Allah ini. Jangan engkau terlena oleh dunia, tetapi datanglah kepada Kristus, bahwa Dia akan memberi kelegahan dan kekuatan. Bahwa ada satu masa engkau tidak akan mampu dan tidak bisa mencari wajah Tuhan, karena engkau sudah tenggelam, sudah engkau masuk dalam jaringan-jaringan yang dibuat oleh dunia ini. Karena masa-masa itu akan datang, dan masa kesusahan itu datang, masa kesulitan itu datang. Engkau, kalau kau tidak kuat, kalau engkau tidak di dalam Tuhan, engkau tidak akan mampu melewatinya. Tetapi orang-orang yang hidup berkenan kepada Tuhan, dia akan diberikan kekuatan Roh Allah yang besar dari surga. Dia akan mengalahkan kesulitan itu dengan kekuatan yang dari surga. Mereka masuk dalam kerajaan Allah yang kekal. Bahwa kerajaan Allah itu nyata. Kerajaan Allah bukan hanya di bumi ini yang memulihkan tubuh manusia dan daging dan seluruh hidup mereka. Tetapi ada kerajaan Allah yang tidak tergoncangkan seperti dunia ini. Engkau tidak melihat, tetapi mereka di alam roh, di alam kekekalan, di alam kesudahan nantinya. Mereka ada di sana karena mereka bersama dengan aku. Akulah Allah Roh Kudus, akulah Yesus, akulah Bapakmu yang kekal, yang memberitakan kebenaran itu. Yesus yang sudah datang ke dunia, yang sudah diutus oleh Bapa di surga. Dan apa yang diperintahkan oleh Bapa, Dia lakukan itu di hidupnya saat Dia datang di muka bumi ini. Tetapi nanti kedatangan yang kedua kalinya untuk menyelamatkan umat-umat Tuhan yang masuk dalam kerajaan 1000 tahun yang akan datang, yaitu adalah orang-orang yang sudah termeteraikan dengan darah anak domba Allah, yang sudah termeteraikan dengan kekudusan daripada surga, yang sudah termeteraikan dengan meterai yang darah yang mahal itu. Itulah orang-orang pilihan Tuhan. Apakah engkau sungguh-sungguh datanglah kepadanya? Apakah engkau mau suam-suam kuku? Enyahlah engkau. Tetapi kalau engkau sungguh-sungguh, engkau berada bersamaku di takhta kemuliaan yang kekal. Engkau menjadi penonton. Engkau menghukum mereka, orang-orang yang murtad, orang-orang yang tidak mau mengakui Yesus, orang-orang yang menyangkali Yesus. Seharusnya engkau sungguh-sungguh. Api kemuliaanku lagi diberikan dari surga untuk orang-orang anak muda, anak-anak, yatim piatu, dan orang-orang yang sungguh-sungguh. Mereka akan bernubuat, mereka akan melakukan kehendak Allah, mereka akan memperkatakan kebenaran, mereka akan memberitakan, mensiarkan bahwa kedatangan Kristus semakin dekat. Engkau jangan katakan, oh dulu juga begitu, tetapi waktu yang singkat ini pergunakan dengan baik-baik. Karena waktu ini waktu Tuhan diberikan kepadamu. Kalau engkau tidak sungguh-sungguh, engkau akan tenggelam. Masuk engkau di dalam maut itu. Di siapa yang bisa menolong engkau? Tidak ada. Hanya kuasa nama Yesus. Jikalau kau sungguh-sungguh, engkau diselamatkan. Engkau diliputi dengan kemuliaan, dengan kerajaannya, dengan surganya, dengan api kemuliaannya. Karena waktuku semakin dekat. Bertobat, bertobat, waktuku semakin dekat. Jangan engkau suam-suam kuku. Jangan engkau menjadi lemah. Imanmu itu kuat dan kokoh. Tetap teguh di dalam Kristus Yesus, bahwa Dia akan berbuat segala sesuatu di hidupmu sesuai dengan rencana Tuhan Allah yang hidup. Dia datang memenuhi umat-umatnya. Dia datang memberikan rohnya, memberikan api kemuliaannya. Api kemuliaan Kristus menghanguskan semuanya. Engkau tidak sanggup untuk berada di dalamnya. Tetapi karena engkau hidup dan kudus, engkau akan
dilindungi dan dijamah oleh Tuhan. Engkaulah yang menerima curahan kuasa rohnya. Engkau yang menerima kuasa rohnya. Mari katakanlah bahwa siarkanlah tentang Yesus, tentang kebenaran hanya di dalam Yesus. Dunia ini tidak ada Allah yang benar selain daripada Yesus Kristus. Itu kukatakan karena akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Siapa yang sanggup, Allah lain atau Allah yang dibuat, Allah yang diciptakan itu berani mengatakan akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Barang siapa percaya kepada aku tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Tidak ada yang akan mampu. Tetapi di dalam diriku, di dalam Kristus Yesus, di dalam Roh Allah itu sendiri, ada kebenaran yang sejati, yang dimana hidupnya adalah kebenaran, dan firman itu kebenaran yang memerdekakan hidupmu dari dunia ini. Maka diberikanlah engkau api Roh Kudusnya, diberi engkau kekuatan, engkau akan hidup di dalam Kristus itu. Karena dunia ini bukannya semakin baik, saudara. Banyak buatan-buatan manusia, baik udara, baik panas, mau apapun mereka buat dikelola sedemikian rupa supaya manusia itu diruntuhkan kekuatannya, mereka dihancurkan. Kalau bisa manusia ini hanya hidup seperempat saja supaya mereka bisa dijaring, bisa diatur sedemikian rupa. Siapa yang menerima itu, engkau terjaring dengan masuk ke dalam maut. Tetapi siapa yang tidak tahan, ya datanglah kepada Tuhan, datanglah di dalamnya, kau akan bisa melewati. Masukkah engkau di dalam rencana Tuhan itu, masuklah engkau di dalam kekudusannya itu, di situ engkau akan menjadi semakin kuat, ditancap ke bawah, berakar, dan engkau bertunas berbuah. Apapun keadaannya tidak akan tergoncangkan. Karena apa? Api Roh Kudusnya terus membentuk engkau. Api Roh Kudusnya terus membakar semua kedagingan dan keinginan-keinginan yang membuat kau berdosa dan memisahkan engkau dari Allah itu sendiri. Maka bertobatlah. Bertobatlah, ini peringatan, ini adalah himbauan supaya engkau sungguh-sungguh bertobat. Baik hamba-hamba Tuhan yang bermain-main, maka bertobatlah engkau. Karena engkau pemberita firman, hukumanmu lebih besar daripada orang hanya si pendengar. Karena engkau memberitakan firman Tuhan, tetapi engkau tidak melakukannya, engkau akan mendapatkan hukuman yang lebih berat daripada orang-orang, jemaat-jemaat, umat-umat Tuhan yang kau sesatkan itu. Maka bertobatlah hamba-hamba Tuhan, siapapun yang mendengarkan ini, karena mungkin engkau tidak diberitakan tentang kedatangannya, atau kau bermain-main, kau mengatakan udahlah, kita yang penting hidup apa adanya, hidup berjalan aja, ya kita lakukan. Tidak bisa engkau mengatakan, kau tidak bisa kompromi dengan dunia ini. Baik itu perceraian, engkau tidak boleh mengatakan, ya sudahlah, cerai aja kalau tidak cocok. Ingat, tunggu, perceraian itu tidak dikehendaki oleh Allah. Bahkan juga, udahlah gereja Tuhan, kita terimalah itu. Ini kan hanya perkembangan zaman. Engkau akan menyesatkan banyak jiwa-jiwa. Mereka menerima, padahal sesungguhnya banyak hamba Tuhan yang berbohong. Kita terima, kita enggak terima, tetapi dia menerimanya. Banyak yang sekarang begitu. Maka tunggu waktumu, engkau akan dinasehati oleh Tuhan. Kalau kau ditegur 1-2 kali, masuklah engkau ke perangkap iblis. Engkau lagi pikiranmu lagi dikacaukan oleh dunia. Jangan katakan perangkap-perangkap oleh dunia ini sekarang ini bagian dari teknologi. Betul, tapi di sana ada penyesatan yang menyesatkan umat-umat Tuhan. Engkau terjaring di dalamnya, engkau terperangkap di dalamnya. Mereka melakukannya sangat luar biasa supaya mereka hadirkan yang sudah dipilih mereka sebagai antikristus yang akan memerintah bagi dunia ini. Mereka akan berdiri di depan yang mengatakan akulah keselamatan itu hanya di dalam aku. Karena apa? Mereka sudah membuat segala perangkat yang bisa menyelamatkan kesehatan mereka, baik pun kekayaan mereka terlindungi, semua. Tetapi ingatlah, kau dalam masa-masa kesusahan itu, engkau tidak bisa diselamatkan oleh uang, kekayaanmu, atau rumahmu yang mewah. Tetapi kedatangan Tuhan
Maukah engkau kedatangan Tuhan itu bersama dengan engkau? Ada di dalamnya engkau. Ada namamu tertulis di buku kehidupan. Ada engkau di dalam kasih karunia-Nya. Ada engkau di dalam kemurahan-Nya. Ada engkau di dalam belas kasihan daripada surga itu sendiri. Karena apa? Surga lagi menyediakan banyak tempat bagi orang-orang yang sungguh-sungguh, yang berkenan kepada Tuhan. Kamu tidak bisa membayangkan kekayaan surga itu. Kau tidak bisa membayangkan kemegahan daripada surga itu. Engkau tidak bisa membayangkan bagaimana surga itu nyata, bukan hanya di bumi. Ada sekarang yang mengatakan kedatangan Tuhan, kebangkitan Tuhan itu, kedatangan Tuhan itu adalah tubuh kita sekarang. Tidak ada kedatangan yang kedua kali. Yang real, Yesus datang kedua kali untuk menghukum. Dia tidak memberi kasih itu lagi, tetapi menghukum dan memisahkan domba-domba yang mengenal suara Tuhannya. Gandum sama lalang itu akan dipisahkan. Siapa yang sungguh-sungguh bagian daripada yang dekat sama Tuhan. Tetapi orang yang tidak sungguh-sungguh, mari perbaikan hatimu. Engkau tahu kau tidak sungguh-sungguh. Perbaikinlah imanmu, perbaiki hatimu. Mari datang masuk ruang Maha Kudus Allah. Dia akan berkenan membawa engkau ke dalaman kuasa dan kemuliaannya. Surga lagi bersuka cita bagi orang-orang yang dan menyambut orang-orang yang sungguh-sungguh. Mereka menanti dan menetapkan. Mereka sudah mempunyai kapling-kapling di sini nanti. Ada engkau di pelataran? Adakah engkau sejajar bersama dengan Tuhan? Adakah engkau hanya menyembah? Adakah engkau rohmu dipekerjakan? Semua sudah ada tugas masing-masing di surga itu. Semua tatanan surga itu begitu luar biasa, begitu dahsyat. Tatanannya sangat mewah, tatanannya sangat teratur, tatanannya itu indah bagaikan permata, bercahaya. Semua keindahan-keindahan dunia ini tidak akan bisa menggambarkan keindahan surga itu sendiri. Maka datanglah. Memang di dunia engkau boleh menderita, tapi kalau kau mau dalam kerajaan Allah, mari sungguh-sungguh. Bangkitkan imanmu. Kalahkan kedagingan-kedaginganmu. Kalahkan yang membuat kau jatuh ke dalam dosa itu. Kalahkan dengan iman. Dengan api Roh Kudus, dengan perlengkapan rohani daripada Kristus Yesus. Supaya engkau terselamatkan. Ya, itu kan bilang nih, ya anaknya yang bilang, anak kami dipakai Tuhan, betul. Seharusnya dia punya hikmat. Biar dia bersekolah, biar dia menuntut ilmu. Supaya dalam menuntut ilmu dia diproses, didewasakan, dimatangkan imannya. Tuhan akan mencukupkan segala keperluan mereka. Gak usah takut, supaya nanti dalam masa-masa itu dia boleh melihat kemuliaan Allah lebih besar. Mari bersekutu kau dengan dia, supaya nanti ada yang tidak kukasih tahu melalui hambaku ini, ada yang kukasih tahu melalui dia. Baik pun engkau seperti apa nanti, ada gambarannya. Supaya melalui orang-orang juga engkau ditelanjangi dosamu, supaya semakin kudus engkau. Atau memang ada maksudnya Tuhan, engkau dipertemukan dengan namanya si Mika itu. Emang dia anakku yang kuberkati, yang kupakai, dan dia akan kupakai lebih luar biasa lagi. Dialah yang akan membuka segala tabir nanti. Dia juga yang akan kupakai tabir baik bagi orang-orang yang bergabung, komunitas-komunitas, orang-orang yang sungguh-sungguh. Seperti anakku ini, ada nubuatan yang khas dalam dirinya. Dia akan kupakai untuk kemuliaanku. Jadi katakan kepadanya, diberkati engkau, sekolahkan anakmu supaya ada kematangan dalam emosional, kematangan dalam bergaul itu nanti. Dia bisa menjadi berkat bagi teman-temannya. Diberkati hidupnya. Jangan takut. Bergaullah kalian sesama orang-orang yang kupakai untuk bernubuat. Penglihatan-penglihatan supaya ada kuasa api Roh Kudus terus menyala. Jangan sia-siakan kesempatan. Cari komunitas yang sungguh-sungguh dipakai oleh Tuhan, dipakai dari surga. Karena dia juga kupakai. Nanti aku kirim lagi yang lain.
yang bisa melihat, sungguh-sungguh bisa melihat, seperti mereka akan bernubuat demi namaku, mereka akan bisa melihat kemuliaan Allah, ada melihat roh apa yang ada di dalam diri manusia itu. Jadi saya katakan, aku akan memberkatinya, aku akan memberikan dia jalan keluar dan memberkati usaha pekerjaan mereka, dan rohnya akan selalu kubangun di dalam pondasi yang benar. Mika kupakai untuk kemuliaan Raja di atas segala raja, yaitu Kristus Yesus. Diberkati. Bilang sama keluargamu, bertobat, waktunya sudah singkat. Bertobat, bilang, cari Tuhan selagi dia mau. Ada saatnya Tuhan tidak bisa kau cari dimanapun. Maka nanti engkau mencari, engkau menemukan Tuhan yang palsu. Engkau menemukan Mesias yang palsu. Di situ kau semakin disesatkan karena apa? Pergumulan hidupmu. Engkau sudah nggak mau. Engkau menjadi tuli, engkau menjadi buta, engkau menjadi lumpuh secara rohani, maka engkau akan semakin jauh masuk ke jurang maut. Maka kalau engkau mau, mari sekarang perbaiki hatimu, perbaiki imanmu yang lemah itu menjadi kuat dengan pertolongan api Roh Kudusnya, Raja di atas segala raja, yaitu Roh Kudus. Diberkati keluargamu, kakak beradikmu, anak-anakmu, hidupmu Gideon diberkati, bahwa engkau akan sukses, bukan akan, sukses dibuat Tuhan. Dan engkau berhasil apa yang kau kerjakan. Tidak akan mudah memang melewati masa-masa yang kupercayakan kepadamu. Tetapi jikalau engkau mampu melewatinya, engkau akan luar biasa. Kupakai api Roh Kudusku menyertaimu, menyertai istrimu, anak-anakmu. Engkau akan bernubuat, engkau mengembalakan domba-dombaku, engkau akan masuk dalam kekudusan dan kebenaranmu daripada surga. Bahwa engkau akan kuangkat, kubangkitkan engkau, tubuhmu menjadi sehat, tidak ada penyakit, sembuh di dalam nama Yesus Kristus. Inilah kasihku di pagi hari ini. Diberkati keluar masukmu, diberkati usahamu, diberkati anak-anakmu, kakak beradikmu diberkati, bangsamu diberkati, umat-umat pilihan diberkati, dalam nama Tuhan Yesus. Amin.